Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas mendalam nih. Satu prinsip yang, lumayan bikin mikir dari bukunya Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Ah iya, buku yang isinya banyak hukum atau prinsip penting itu ya, dari pengalaman dia dan wawancara tokoh-tokoh sukses. Betul. Buat siapa aja yang pengen bangun sesuatu yang hebat katanya. Nah, fokus kita sekarang itu, prinsip ke-30. Judulnya, Anda harus menjadi pemimpin yang tidak konsisten. Kedengarannya agak aneh ya. Biasanya kan kita dengar pemimpin harus konsisten. Iya kan? Makanya ini menarik. Saya aja pas baca pertama, kok gini? Nah, misi kita sekarang ini, kita mau coba kupas bareng kenapa justru ketidakkonsistenan ini bisa jadi kunci kepemimpinan yang efektif. Kita lihat dari contoh dan wawasan di sumbernya ya. Yuk kita bedah. Oke, siap. Jadi, ide utamanya itu lumayan beda dari biasanya ya. Intinya, kepemimpinan efektif itu bukan berarti memperlakukan semua orang, semua anggota tim, dengan cara yang plek sama. Persis sama gitu ya? Iya. Di sumber ini ada kutipan bagus dari Rio Ferdinand, mantan pemain MU, soal Sir Alex Ferguson. Ferdinand bilang, dia itu paham orang. Dia nggak bakal memperlakukan dua pemain dengan cara yang sama. Nah, ini dia. Perlakuan pukul rata itu bukan cara terbaik buat sebuah tim. Ini gimana nih? Bukannya adil itu seringnya diartikan sama. Betul, betul. Pertanyaan bagus. Kutipan Ferdinand itu langsung ke inti masalahnya sih. Sama rata sama rasa itu ya kedengarannya adil di permukaan, tapi seringkali nggak efektif. Kenapa tuh? Karena ya, simpel aja, tiap orang itu unik. Beda-beda. Punya motivasi beda, kepekaan beda, kekuatan, kelemahan semuanya beda. Nah, Ferguson ini digambarkan sebagai master banget dalam memahami individu. Master ya? Sampai sejauh apa tuh? Wah, dalam banget. Disebutin dia sampai tahu hobi istrinya, pemain, nama hewan peliharaannya, bahkan merek whisky kesukaan kakek pemainnya. Serius? Sebegitunya? Itu bukan sekedar basa-basi dong ya? Jauh dari basa-basi. Ini pemahaman mendalam yang jadi fondasi pendekatannya dia. Justru karena paham banget tiap orang, dia bisa menerapkan pendekatan yang, yaitu tadi, nggak konsisten, tapi jatuhnya malah sangat personal dan efektif. Gimana caranya? Ya, cara ngomongnya, cara motivasinya, bahkan cara negurnya, itu bisa disesuaikan banget, spesifik buat tiap pemain. Tujuannya, ya buat ngeluarin potensi terbaik dari si pemain itu, dan juga tim secara keseluruhan. Ini alat kepemimpinan strategis banget. Menarik. Ada contoh spesifik gak soal ini? Ada contoh bagus banget soal Patrice Evra. Ceritanya kan MU lagi unggul 1-0 pas jeda babak pertama. Evra sendiri ngerasa mainnya lagi bagus banget waktu itu. Oke, terus? Pas di ruang ganti, malah dia yang kena semprot paling keras sama Ferguson. Habis-habisan katanya. Evra sampai bingung, loh kok saya? Gitu. Waduh, padahal lagi bagus mainnya ya. Kok bisa gitu? Nah ini dia contoh ketidakkonsistenan yang strategis tadi. Belakangan Ferguson jelasin alasannya ke Evra. Dia tahu Evra main bagus, tapi Tapinya apa? dia ngelihat ada sedikit aja tanda-tanda kayak kepuasan diri atau penurunan intensitas di seluruh tim. Mungkin dari pemain bintang lain kayak Ronaldo misalnya. Ferguson ngerasa perlu kayak terapi kejut gitu loh. Biar pada bangun lagi gitu ya? Iya, biar semua tetap fokus 100%, nggak anggap remeh lawan. Nah, kenapa Evra yang dipilih jadi sasaran? Karena Ferguson tahu mental Evra itu kuat. Dia bisa nerima kritikan keras itu tanpa jadi drop. Kata Ferguson, dia tahu Evra bisa menerima api itu. Wow, jadi teguran itu sebenarnya bukan cuma buat Evra, tapi pesan buat semua pemain, lewat Evra. Karena Ferguson tahu Evra tahan banting. Keren banget ini. Betul. Jadi ini penting ya, bukan berarti Ferguson plin-plin atau nggak punya standar. Nilai-nilai inti kayak kerja keras, fokus, respek lawan, itu tetap konsisten. Oke. Jadi bukan nilainya yang nggak konsisten. Bukan. Yang nggak konsisten itu metode komunikasinya. Cara dia menyampaikan pesannya itu disesuaikan sama individu, Evra yang kuat, dan kebutuhan tim saat itu, jaga intensitas. Ini adaptasi tingkat tinggi, dasarnya pemahaman psikologis yang dalam. Kalau dia negur Ronaldo dengan cara sama persis, mungkin hasilnya beda ya? Bisa jadi. Mungkin malah nggak efektif. Atau malah bikin masalah baru. Tiap orang kan beda tombolnya. Oke. Ini jadi makin jelas nih. Jadi artinya buat kita gimana nih dalam interaksi sehari-hari? Mungkin di kerjaan, keluarga, atau komunitas. Berarti kita perlu benar-benar ngelihat orang lain ya, bukan cuma jabatannya atau perannya aja. Persis. Ini tantangannya buat kita semua kan.
Seberapa jauh sih kita mau invest waktu dan energi buat benar-benar paham orang di sekitar kita? Apa yang bikin mereka semangat? Apa yang bikin mereka sensitif? Kapan mereka butuh didorong? Kapan butuh dikritik baik-baik? Kapan cuma butuh didengerin aja? Benar juga. Prinsip ke-30 ini intinya ngajak kita jadi lebih peka dan adaptif. Jadi pemimpin, atau ya sekedar rekan kerja atau temen yang bisa berubah bentuk pendekatannya sesuai kebutuhan unik tiap orang. Kayak potongan puzzle tadi, beda bentuk buat tiap lubang. Tapi, ada risiko nggak sih ini dianggap pilih kasih? Atau nggak adil gitu? Apalagi kalau orang lain nggak ngerti alasannya kenapa kita beda-bedain cara. Itu resiko yang nyata. Makanya di sini penting banget adanya trust, kepercayaan. Dan kalau bisa, ya transparansi sedikit. Ferguson bisa gitu, karena dia udah bangun hubungan dan kepercayaan yang kuat banget sama pemainnya. Jadi dasarnya kepercayaan dulu ya? Iya. Pemain mungkin nggak selalu suka keputusannya saat itu, tapi mereka percaya Ferguson punya alasan bagus demi tim. Nah, di konteks lain, mungkin perlu ada komunikasi, jelasin kenapa kok pendekatannya beda, tanpa harus buka semua detail pribadi juga sih. Kuncinya tetap pemahaman mendalam dan niat baik yang tulus. Oke, jadi kesimpulan utamanya nih, kepemimpinan yang benar-benar efektif itu seringkali butuh keberanian buat, ya itu tadi, nggak konsisten dalam pendekatannya. Tapi ini lahir dari pemahaman yang dalam banget soal keunikan tiap orang di tim kita. Fleksibel di metode, bukan di prinsip, gitu ya? Pas banget rangkumannya. Dan mungkin sebagai penutup ya, ini bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Coba deh ingat-ingat interaksi Anda belakangan ini. Apakah Anda cenderung pakai satu gaya aja buat semua orang? Atau udah coba belum nyesuain cara ngomong, cara ngasih dukungan berdasarkan pemahaman Anda soal orang itu? Pertanyaan bagus so. Seberapa dalam sih Anda benar-benar kenal bentuk unik orang-orang penting di hidup Anda? Dan gimana Anda bisa pakai pemahaman itu buat bangun hubungan yang lebih kuat dan lebih efektif lagi? Wah, dalam banget pertanyaannya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.